Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi Bapak, Guru, Ibu semuanya. Salam berjumpa kembali bersama channel pendidikan, pembelajaran, literasi, budaya, dan olahraga, yakni channel Pak Guru Pedia. Channel ini dibangun untuk sarana belajar, berkarya, dan berbagi, khususnya di bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin waktu lalu admin Pak Guru Media mendapatkan masukan dari rekan-rekan guru dan bertanya tentang cara yang paling mudah untuk mengerjakan aksi nyata pada pelatihan mandiri online di platform atau PMM. Mengapa penting untuk mengetahui cara mengerjakan aksi nyata? Sebab ada beberapa aksi nyata yang diunggah di platform Merdeka Mengajar yang belum lulus mendapatkan sertifikat. Sehingga di sini selain mengetengahkan cara mengerjakan aksi nyata, juga perlu disampaikan tips cara lolos mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjelaskan secara perlahan bahwa cara mengerjakan aksi nyata juga sudah dijelaskan resmi ya, di laman resmi Pusat Informasi kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu ya, bahwa cara mengerjakan aksi nyata di PMM ini tentu saja dilakukan bagi Bapak Ibu mengikuti pelatihan mandiri platform mengajar. Misalnya Bapak Ibu memiliki salah satu topik tentang Merdeka atau profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana mengerjakan aksi nyata pada pelatihan mandiri PMM? Maka perhatikan ulasannya sebagai berikut. Nah, di sini contoh screenshot dari HP admin tentang pilihan aksi nyata profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tampak pada HP yang di screenshot ini pilih aksi nyata. Dipilih aksi nyata itu ada 5 pilihan aksi nyata yang bisa secara rinci nanti ketika diklik akan muncul. Kemudian karena aksi nyata belum dilakukan, maka sertifikat juga belum tersedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah aksi nyata itu? Nah, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu ya, bahwa aksi nyata itu sebenarnya adalah tindakan nyata yang dilakukan sebagai tugas dari topik pelatihan mandiri PMM. Artinya, setiap guru yang akan melakukan aksi nyata harus terlebih dahulu mengikuti program pelatihan mandiri di PMM. Oleh karena itu, penting menguasai seluruh rangkaian topik yang Bapak Ibu pilih. Nah, perhatikan juga bahwa sebelum mulai mengerjakan aksi nyata, sebaiknya juga memahami dulu apa tugas bentuk-bentuk aksi nyata tersebut. Kita tahu ya bersama, aksi nyata itu dapat berupa video pembelajaran, video presentasi, PPT presentasi, poster gambar, dokumen PDF, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau ada anggapan aksi nyata harus video full, itu ya perlu diluruskan juga. Tidak harus itu. Nah, ada pilihan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengerjakan dengan aksi nyata model apa? Nah, itu bergantung Bapak Ibu sendiri ya. Untuk yang Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum mengerjakan aksi nyata, ini sebagaimana dikutip dari Pusat Informasi ya, Pusat Informasi kemdikbud.go.id, nanti kita sampaikan ke laman resminya bahwa setiap guru harus memilih topik pilihan di aksi nyata. Kemudian perhatikan pula
melakukan aksi nyata sesuai topik di lapangan. Menuangkan kegiatan atau aktivitas aksi nyata ke dokumen tertulis. Artinya aksi nyata itu ditulis Bapak Ibu, ada dokumennya. Kemudian mengunggah dokumen aksi nyata ke dalam bentuk PDF dulu, kemudian platform ke PMM. Nah, ini kalau dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Kemudian memilih dengan tepat topik aksi nyata di PMM. Di pusat informasi .guru.kemdikbud.go.id. Nanti kita menuju ke laman itu Bapak Ibu. Nah, ini ketika Bapak Ibu bertanya-tanya, kapan sertifikat diperoleh? Nah, ini alurnya, alur mendapatkan sertifikat. Silakan kerjakan dulu satu latihan mandiri. Nah, pelajari modulnya secara lengkap sampai mengerjakan post-test, hasilnya baik, menunjukkan bahwa Ibu, Bapak menguasai materi dengan baik. Kemudian barulah unggah aksi nyata. Nah, aksi nyata akan divalidasi oleh tim PMM. Bapak Ibu guru akan menerima hasil validasi nyata bila aksi nyatanya dinyatakan lulus, langsung dapat sertifikat secara online. Kemudian aksi nyata tidak lulus validasi, sehingga dia harus mengulang lagi, membuat aksi nyata lagi, kemudian diunggah di PMM lagi, dinilai lagi, divalidasi lagi oleh tim. Itu barulah nanti dapat sertifikat. Nah, ini tip atau cara lulus validasi aksi nyata ya. Bapak Ibu guru harus memastikan bahwa karyanya yang berupa aksi nyata itu tidak ada unsur plagiarisme, jiplakan atau kemiripan. Baik itu isi laporan, deskripsi, refleksi, dan aksi nyata milik guru lain. Kemudian Bapak Ibu guru harus memastikan bahwa aksi nyata sesuai dengan panduan. Bapak Ibu guru harus memastikan bahwa aksi nyatanya sesuai dengan aksi topik yang dipilih. Bapak Ibu guru juga harus memastikan memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Nah, juga yang terakhir, Bapak Ibu harus memastikan menerima minimal 1 umpan balik. Jadi aksi nyata itu di-share kepada guru-guru sahabat, kemudian dapat 1 saja umpan balik, maka sudah memenuhi syarat. Sumber artikelnya di pusatinformasi.go.kemdikbud.go.id. Ini yang terpenting Bapak Ibu, bagaimana cara mengerjakan aksi nyata di PMM. Nah, di PMM itu sudah ada tombol, klik saja pilih aksi nyata. Ya, pilih aksi nyata. Setelah pilih aksi nyata, maka Bapak Ibu di sana ada banyak rincian. Misalnya aksi nyata pada topik profil pelajar Pancasila. Pada aksi nyata topik profil pelajar Pancasila itu ada 5 rincian. Yang pertama, integrasi RPP dalam pembelajaran. Ini untuk guru dan kepala sekolah. Boleh melakukan aksi nyata itu. Sosialisasi program pelajar Pancasila pada murid. Ini dilakukan oleh guru. Aksi nyata integrasi P3 dalam ekstrakurikuler. Evaluasi kurikulum. Ini aksi nyata kepala sekolah. Kemudian forum diskusi terarah profil pelajar Pancasila. Jadi, contoh ini sebagai pilih aksi nyata pada materi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu dapat membuat topik subtopik 5 aksi nyata. Kedua, Bapak Ibu setelah pilih topik aksi nyata akan muncul, maka Bapak Ibu membaca panduan ya. Di situ ada panduan, begitu diklik langsung ada panduan mengerjakan aksi nyata. Yang ketiga, bacalah dengan saksama rincian pada tiap topik aksi nyata. Kemudian silahkan tentukan topik yang ingin dipilih. Barulah selanjutnya diklik. Setelah diklik Bapak Ibu, misalnya klik aksi nyata sosialisasi profil pelajar Pancasila. Maka Bapak Ibu akan mengerjakan aksi nyata dengan judul ini. Kemudian lakukan aksi nyata sesuai dengan panduan. Nah, Bapak Ibu, aksi nyata lakukan, hasilnya lengkapi aksi nyatanya ya. Jadi karena yang dipilih aksi nyata sosialisasi profil pelajar Pancasila, maka ada tahapan-tahapan.
Yang pertama, silahkan praktikkan aksi nyata, lengkapi lembar aksi nyata untuk diunggah, kemudian isi deskripsi, refleksi di sini. Nah, lengkapi dengan cara mengklik tombol mulai lengkapi. Kemudian geser tombol aksi nyata yang sudah dilakukan ke kanan, tindak lanjut. Ke isi lembar aksi nyata. Di lembar aksi nyata memuat bagian-bagian unggah dokumen aksi nyata dalam bentuk PDF. Ingat, ukurannya tidak boleh lebih dari 10 MB. Isi judul aksi nyata. Ceritakan secara singkat aksi nyata. Ceritakan pembelajaran yang diperoleh saat melakukan aksi nyata. Klik ikon kotak untuk memberi tanda centang, kemudian kumpulkan. Nah, setelah selesai, aksi nyata Anda berarti sudah berhasil dikumpulkan. Kemudian klik lihat aksi nyata. Mintalah umpan balik kepada rekan sejawat ya, dengan cara membagikan linknya. Selanjutnya selesai, menunggu aksi nyata divalidasi. Nah, di sini contoh aksi nyata yang sudah dapat sertifikat. Jadi, misalnya pada topik Merdeka Belajar, aksi nyata sudah dikerjakan, divalidasi. Nah, inilah contoh aksi nyata yang sudah dapat sertifikat ya. Nah, ini sumbernya dikutip dari pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya buka sepintas tentang laman itu. Terima kasih telah bersama Pak Gurupedia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, laman resmi tentang cara membuat aksi nyata di laman pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu dapat mendapatkan link ini bisa langsung dari internet atau di deskripsi channel ini ya. Ini contoh-contohnya, ini topiknya Merdeka Belajar. Saya sepintas, nah ini memilih aksi nyata, kemudian memilih rincian aksi nyata, kemudian di pilihan itu dipilih salah satu, kemudian setelah dipilih langsung klik selanjutnya Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Nah, barulah kita mulai atau lengkapi aksi nyata. Tombolnya geser ke kanan Bapak Ibu untuk melanjutkan aksi nyata dan unggah dokumen seperti ini. Setelah dari kosong sampai diisi. Ada dokumen-dokumen yang telah dideskripsikan, filenya dimasukkan, berhasil dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, kemudian linknya dibagi kepada rekan guru sekalian. Ingat, aksi nyata diakui apabila minimal mendapatkan satu umpan balik dari guru atau dari pembaca. Yang kedua, tidak plagiarisme, baik isi, konten, struktur, bahasa, dan lain sebagainya. Laporan. Nah, yang berikutnya, originalitas aksi nyata itu perlu dijaga Bapak Ibu. Sebab kalau tidak divalidasi, maka Bapak Ibu harus mengulang, membuat aksi nyata lagi, diupload lagi, dinilai lagi oleh tim PMM, kemudian barulah divalidasi dan mendapatkan sertifikat elektronik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salam sehat, salam bahagia, guru di Indonesia. Mari kita belajar, berkarya, dan berbagi, serta berusaha untuk meningkatkan kompetensi keprofesionalan kita secara berkelanjutan. PMM adalah platform Merdeka Mengajar yang disediakan untuk kita untuk tetap belajar. Terima kasih. Demikian dari kita. Jangan lupa untuk membantu membangun channel ini semakin baik untuk berbagi dengan cara memberikan usul, saran, komentar, like, share, dan tentu saja subscribe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.